Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di sore menjelang maghrib kita sama-sama untuk berkumpul dalam kajian tahsin, di mana mudah-mudahan atau semoga ini menjadikan wasilah buat kita untuk menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan kita Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan ajarannya sampai akhir zaman. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang baik, akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sebagai landasan atau petunjuk yang apabila kita selalu dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Kitabun anzalna ilaika mubarakah. Al-Quran diturunkan dengan penuh keberkahan. Bagi bulan Ramadan, ya, bulan yang berkah, bulan ampunan, bulan yang selalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berburu untuk selalu ya berlomba-lomba, ya gebiar gitu kan. Gebiar pahala. Ya gitu kan. Jadi sayang sekali kalau kita waktu tidak dimanfaatkan untuk mencari ya gebiar pahala setiap kebaikan, yaitu lah mendapatkan nilai-nilai yang pahala yang dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk pekan di sore ini kita masuk ya di surat Al-Kafirun. Ya, beberapa surat yang telah kita talakikan, ya, artinya untuk diberikan contoh ya sesuai dengan kalimat-kalimat yang untuk kesempurnaan
Ya. Tip-tip di setiap surat ya telah disampaikan, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya, Al-Lahab dan An-Nasr. Ya, itu ada surat-surat yang kalimat dan kalimatnya ya yang harus betul-betul ya dipahami lah gitu kan. Tentang gunnah musaddadahnya, tentang cara mewakafkannya gitu kan. Tentang ya mungkin di surat Al-Lahab bagaimana mewakafkan qalqalah ya. Ada yang harus tertahan, juga ada yang langsung ya. Di ayat yang pertama gitu kan. Ayat selanjutnya beda. Ya, juga di surat-surat An-Nasr yang di akhir ya, di ayat yang pertama itu pun ya wal fath. Nah, itu juga harus bagaimana cara membacanya dengan baik. Lalu di surat Al-Kafirun ya kita sama-sama talaki ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke, di ayat yang pertama ya di qul ya. Ya, pertama huruf qaf ya. Huruf qaf huruf yang memiliki sifat ya al-isti'la, dan si qaf ini secara makhraj adalah pangkal lisan ya. Pangkal lisan ya. Ada juga yang di huruf kaf yang kuliah ayyuhal ka. Qaf sama ka secara makhraj ya tempatnya adalah pangkal lidah ya, dekat tenggorokan. Tetapi huruf kaf agak turun ke bawah ya, agak turun ke bawah karena dia istifal. Kalau si qaf itu al-isti'la ya, huruf yang terangkat, qu ya dengan ka. Kalau ko ya agak terangkat, qu ya. Nah, antara huruf qaf ya dengan huruf kaf itu semakhraj, tapi kaf agak turun ke bawah ya, tapi si qaf ini sama ada kesamaan ya. Pertama huruf yang syiddah ya. Tapi si kaf ini ada huruf hamzahnya ya. Kalau qa ya tidak ada huruf hamzahnya. Sementara kaf turun ke bawah istifal, kalau qaf al-istilah naik ke atas ya, secara infitah sama terbuka ya. Nah, lam adalah huruf tawasud ya. Ada 5. Ada lam, ada nun, ain, mim, ro ya. Jadi huruf-huruf yang secara pengucapannya itu adalah tidak begitu kuat ya, jadi lemah dan sistemnya ngalir ya. Maka apabila ada bacaan lam
ya. Nun, ro, ya, baik mim itu ain, ya, itu ada ngalir gitu kan. Ya. Kul. Kalau ain kan a, nah ada jadi jangan nah, jadi harus agak ngalir, ya. Jadi tidak terputus, tidak tertahan, ismat tidak tertahan. Bukan a tapi ya, ro, ar, nah, ada ngalir gitu kan. Ada ngalirnya, sifat tawasudnya, ya. Kul, jangan kul, jangan kul, jadi kul, nah, jadi agak ngalir dikit, ya. Dia terlalu banyak tapi dikit. Huruf nun, ya. Nah, huruf nun juga di akhir kalimat kan. Jadi kafirun, nah jadi kafirun, nah gitu. Jadi kan kafirun, nah itu kan tertahan. Nah, si huruf-huruf tawasud ini huruf yang 5, ya. Jadi huruf lam, ya, nun, ro, ain, mim, ya, itu huruf-huruf yang tidak tertahan dan dia ngalir, ya, ngalir. Jadi seperti huruf qaf, qul, nah, qul, ya. Jadi bukan qul tapi qul, ya, qul, ya, terangkat si qafnya, ya, ingat, ya, mad bertemu dengan alif, ya, hamzah, disebut hamzah bisa kan? Jadi kan alif yang berharokat disebutnya hamzah, nah gitu. Karena kalau kenapa disebut hamzah? Yang memang sama dengan hamzah. Kalau di Quran itu bertengah, setiap alif pasti ada hamzah di atasnya teh. Pasti ya. Alif ada hamzah di atasnya. Jadi alif itu penyebutannya hanya sebagai pembantu huruf mad aja, ya. Jadi alif, ya, ini secara pengucapan, ya, dikasih dengan 4 cukup lah, ya. 4 harokat. Qul ya ya. Ingat si ya yang bertasdid tidak ada boleh tahanan. Qul ya ya, itu jangan, ya, jangan. Jadi huruf di idgham bi gunnah ada 4, ya, nun, mim, waw. Yang nun sama mim yang langsung bertasdid tanpa hukum itu boleh ditahan karena masuk kepada gunnah musyaddadah. Kalau ai mah jangan, ai, au jangan, ya. Seperti di An-Nasr, ya. An-Nasr ayat yang terakhir, ya. Innahu kana tawwaba, jangan tawwaba. Itu tawwaba. Itu jadi ya di situ harus sebagai catatan bahwa jangan ada tahanan waw sama iya, ya. Tuh. Kalau nun dan mim yang bertasdid di harokatnya fathah, dhammah, kasroh biasa tetap masuknya kepada gunnah musyad, ada tahanan. Kalau iya sama waw jangan, ya. Gitu. Tapi kalau sebelumnya ada nun mati atau tanwin, nah itu baru tahan. Gitu. Karena masuk kepada idgham bi gunnah. Itu kan. Tuh. Hah? Seperti itu kan. Famai, nah, gitu kan. Ada faman jadi famai agak tahanan. Lalu tadi ya 4 panjang, ya, mad jaiz
fasil. Ayu, ai cepet ya, tidak ada tahanan. Ayyuhal, ayyuhal, ya, hal masuk. Nah, walaupun di situ ada alif, jangan ditahan, jangan ada panjang. Yuhal, langsung loncat. Karena alif sebagai hukum alif lam komariah, ya, lam masuk. Hal ka, nah, situ ka. Adi ya, bahwa si ka ini makhrajnya sama dengan ko, tapi agak turun ke bawah ya, karena istifal. Kenapa turun? Karena dia memiliki sifat istifal, menurun. Kalau ko ya al isti'la gitu. Jadi si ujung lidah itu pangkalnya naik ke atas. Po. Kalau ka ya. Ku. Nah, walaupun sama-sama di domah, ku ya, jadi kul. Kalau di di al-ikhlas ya, qul huwal walam yakul. Nah, walam yakul, hati-hati ya. Lebih baiknya untuk membedakan ya dihamaskan lebih jelas. Walam yakul lahu ku. Nah, bukan walam yakul lahu kufuwan. Nah, itu kan. Jadi jangan terangkat, maka dia istifat turunkan ke bawah. Ya, di ka ya, di samping ka ya, sifat al-infita jelas harus sama ya, terbuka dengan qaf juga sama. Bedanya kalau si ka ini adalah istifat turun ke bawah ka ya, kalau si qaf naik ke atas karena memiliki sifat al-isti'la ya, juga jelas kuat ya, syiddah, dan memiliki sifat qalqalah. Tak kalau ka tidak ya, itu ka, maka si ka ini memiliki sifat desis, sifat tamas ya. Ka jadi kafi ya, fa harus jelas, fa fi ya, gigi atas bertemu dengan lidah, dengan bibir bawah bagian dalamnya. Fa harus ada hamasnya. Fa fi fu af ya. Faf af if ya. Harus ada tahanan dengan satu harokat. Af if kafi ya. Kafiru laru. Nah, doma berhadapan sama wawu itu pasangannya mata bantu bi. Karena di akhir kalimat maka dia masuk kepada nun, maka berubah menjadi mad arid li sukun. Ya, jadi mad arid li sukun. Jadi qul ya ayyuhal kafirun. Ya, jadi si kafirun ya, jadi kafirun nun. Nah, jadi agak ngalir ya, agak ngalir, jangan ditahan. Nah, firun, jangan juga sih, karena kan dikit lah ya itu. Nah, kafirun. Jadi ada ngalirnya, sifat tawasudnya huruf nun, karena ya huruf-huruf yang ngalir ya 5 kan tadi, harus ingat, seperti ro ya. Jadi kalau ar, jadi ada getaran karena dia sifat-sifat ngalir ya, tawasud lemah, ada ngalir. Terus ada ba. Nah, nanti ada di ayat yang kedua ya. Nah, gitu kan. Nah, ini ru ya. Kafirun. Jadi ru-nya itu, ro-nya itu harus ada takhir juga ya. Jadi kafirun, jadi ada takhirnya ya. Kasiro ini memiliki sifat yang begitu banyak ya.
itu banyak 7 ya, paling banyak di setiap huruf ya, itu sifat ro ya, kan ada takhir ya. Qul ya ayyuhal kafirun ya, 1 2 3. Qul ya ayyuhal kafirun ya, jadi ayat 1 ya, ka-nya tadi ya, ko-nya hati-hati, ku ya, jangan ku tapi ku, jangan ku. Jadi ya terangkat lidahnya ke langit-langit ya, dengan syiddah, dengan kuat ya, terus huruf qaf ya. Nah, langsung kan kita lagi ya. Oke, lanjut ke Pak ayat 1 kita lagi ya. Kita lagi kan. Kalau tahun boleh langsung juga kan, udah tahunnya langsung aja lah. Langsung aja. Ya, coba diulangi lagi. Oke, mengapa? Ya, Pak Yudi. Ya, Pak Eri. Ya, pasti ingat bahwa pertama di ku tadi ya, yang keduanya yang ya. Ya, secara panjang boleh 2, tapi kalau sudah tartil ya kasihlah 4 ya, gitu. Qul ya 4. Nah, dengan 4 agar akurat ya diukurlah gitu kan, diukur dengan tangan ya, biar tidak terlalu meleset ya. Qul ya tek 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 gitu. Qul ya qul ya, jangan apa ukurannya dengan detik lah. Qul ya a-nya harus muncul ya. Qul ya nah, karena si alif tadi ya, huruf aksol halki a ya. Qul ya nah, jadi ya, ayyuhal, qul ya ayyuhal kafirun. Oke, satu lagi sama-sama. 1 2 3. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Oke, lanjut ke ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. 1 2 3. La a'budu ma ta'budun. Ya, jadi si la panjang nggak sih? Sama dengan ya secara hukum ya, 4 mad jaiz munfasil, 4 harokat karena mad bertemu dengan alif. Ya, ini ya, a ya, was a ya, bukan a. Nah, alifnya munculkan bahwa si alif itu huruf a, huruf al halku ya, jangan langsung la a. Nah, ya, terkontaminasi a di bawah, harus hati-hati kan, harus tartil a i u ba ya, a, si a masuk ke ain ya, ya langsung kan a di bawah, al halku ya, sementara ain wasdal halku naik ke atas, a
Nah, si ain ini karena memiliki sifat tawasud, ngalir, tidak boleh tersendat, isma tidak ada memiliki sifat jadi ngalir, ya. Sama dengan nun tadi kan. Jadi setiap pengucapan nun di akhir-akhirnya harus tadi kafirun. Nah, itu kan tidak ngalir. Kafirun. Ya, satu ketukan lah ya, dikasih ya. Tapi jangan kafirun. Jangan itu. Ya, kafirun. Nah, itu ada ngalir. Ya, jadi mulai dibahas ya sifat tawasudnya. Yang 5 kan? Lam, ro, ain, nun, mim, ya 5 ya. Itu huruf yang ngalir. Ya, tidak memiliki sifat ismat, dia tertahan. Jadi ada ngalirnya ya. Tidak begitu tahan ya. Ya. Naik ke atas nah itu kan jadi harus di bawah tarikan ke atas ya jadi kan jangan langsung tapi jadi main juga ya, oper gigi 1 ke gigi 2 ya. Jadi harus pakai rasa juga kan, nah, gitu. Ya. Jadi setiap huruf berikan haknya ya. Gitu. Ya gitu. Ya jadi ngalir ke atas ya. Jika si ain ini tidak tertahan, dia ngalir ya. Itu. A-nya harus muncul ya, al-halqunya ya. Ya al-jaubnya juga berbenturan karena si alif juga masuk ke al-jaub lalu a dan dia masuk ke aksol halki di bawah langsung ain yang di atas, maka di sini harus hati-hati sini ya karena ya nah itu kan itu kan tertahan kan naik ke atas set sampai si ain itu kan ada alirannya gitu. Ya ain ya itu insyaallah ya, dengan kita dilatih sering tidak ada yang sulit ya, Allah akan beri kemudahan gitu. Biasa gitu kan. Naik dikit tapi si ainnya alirkan ya gitu. Budu ya, masing-masing domah itu tidak memiliki wawu depannya atau otos mastis ya, nggak boleh dipajak panjang. La budu ma, nah ya, walaupun baca terbata-bata ya putuskan saja. Budu jangan budu, walaupun kita mikir ya, jadi awal bacaan tuh putuskan saja ya gitu. Karena kalau kita panjang terpleset tidak kan merubah makna. Budu ya babibu ya, huruf safawi, huruf safatain. Budu ma, nah maknya baru dibaca matobi'i ya, ngalir tahan alif ya, fathah bertemu sama ya alif ya. Maka di situ alifnya betul alif ya gitu kan.
alif. Kalau a itu bukan alif, hamzah. Sama-sama aja lah, penyebutannya aja. La a, nah hamzah ya, gitu. Harus di bawah. Ma panjang, atau bi fathah betul sama alif. Ma, jangan juga panjang, apapun mikir. Kasih dua. Ma ta, nah, ta. Sita huruf syiddah juga huruf hamas, selalu munculkanlah desisnya. Ta, ta. Masuk juga ke ain sama tadi. A, ta, a, ta, ta. Jadi nggak tak, gitu kan? Jadi mata budu itu nggak ngalir. Ta, jadi ada tawasudnya pertengahan. Hah? Nah digolong, jadi jangan terlalu ngegolong banyak di ta, jangan. Cukupnya setik. Digolong setik, tek, ya, gitu kan. Jangan tek, jangan. Nah, kalau ngerem sama kan, ngerem kalau tek itu enak. Tek gelasarkan set gitu kan. Jadi kan enak gitu. Ayun lah. Ini sifat ayun. Jadi ta dan tak. Ya, pun lagi huruf ta, jadi ada tawasudnya, ada ngalir sedikit, ya. Dia tertahan dia. Huruf ain, ya, huruf ain, lam itu huruf yang ngalir. Mim, nun, ro itu juga huruf ar. Jadi jangan tar. Jadi ada. Nah, makanya si takrirnya si ronya akan muncul tar, bar. Sar itu belum ngalir. Kalau tar, bar, sar, nah itu sar, sar, nah beda kan? Nah, jadi ada tawasudnya ada 5 ya, 5 huruf. Ya sedikit ingat ya lama-lama hafalah, nggak perlu dihafal. Ya pas ketemu sampaikan, oh iya ini huruf tawasud yang dibacanya harus agak ngalir dikit. Tidak terlalu ditahan, tidak terlalu ngalir. Iya, tidak terlalu ngalir juga, ya. Kalau ngalir pun, gitu kan. Tidak terlalu ditahan, tidak terlalu ngalir. Nah, gitu. Jadi, gitulah. Nah, kalau ngalir teuing, bar, itu ngalir teuing, bar. Nah, itu juga tidak ngalir, bar. Nah, itu kan. Contoh ro. Banta. Ya, tadi ta masuk ke ain, dan ingat ta itu desisnya harus muncul. Ain masuk ta, karena ain kan tadi wastol di tengah-tengah. Ya, wastol haki dan tawasud ngalir. Ta a i uba ba bi buba bi ba ya, ngalir. Ta budun bu du ya, bahwa du pasangannya wau awalnya buduna matobi'i, wau pasangan sama domah sama wau muncul di nun di akhir kalimat, maka berubah hukumnya bukan matobi'i, maka menjadi mad arid li sukun. Gitu. Mad panjang arid baru sukun mati. Jadi ada yang baru mati sini. Tuh, barusan. Tuh. Mana yang panjangnya du, gitu. Mana yang baru matinya nun. Baru mati dan nggak sukun di situ mah ada mata buduna, hidup situ. Mata budun. Nah, jadi nunnya sukun. Ya. Dan ingat setiap mim
baik di mim ataupun di nun jangan ditahan. Budun, budun, budun. Nah kalau budun, nah itu kan tertahan. Kalau budun itu ngalir teuing ya. Budun, nah gitu. Budun. Berapa? Bukan 3. Ya 1. Apanya? Oh budunnya ya 4 boleh, 6 juga boleh. Kalau panjang mah ta'budun. Ya. Jadi tidak terpaku mesti 2, cuma 2 gitu. Kalau di akhir kalimat nggak boleh 2, Nggak boleh. minimal 4. Minimal 4. Nah, gitu. Di akhir kalimat. Kenapa nggak boleh 2? Ya, karena masuk ke mad far'i. Jadi kan mad kan dasarnya kan 2. Umum global, mad asli, mad far'i. Mad asli yang keasliannya 2. Nah yang mana? Mad tabi'i. Mad tabi'i teh mad asli teh lah baheula mah. Gitu. Alif waw iya teh ya. Gitu. Mad badal, mad badal sama mad tabi'i sama enggak? Sama-sama aja. Secara ini, cuman kalau mad badal alif depannya, bu itu kan mad tabi'i. Kalau u mad badal, i mad badal. Kalau bi mad tabi'i, sama kan? Itu. Hanya kalau depannya alif maka sebutlah mad badal sebagai a kan alif. Kalau ba mad tabi'i. Kalau a mad badal, asalnya amanu saya gitu kan. Jadi pengganti alifnya yang satu dipindahkan. Itu. Mad iwad ya yang di akhir kalimat tanwin diwakafkan seperti surat Adiyat. Wal adiyati dobhan. Nah, jangan dibaca dobhan. Dobha ha. Ada yang dobha dibaca lebih di akhir kalimat cenah. Nah ini walaupun di akhir kalimat jangan disamakan dengan mad alif disukun. Kalau diwasolkan nggak mungkin. Jadi akan berubah nanti. Bisa aja izhar, bisa aja ifa, atau bisa aja juga idgham bigunnah. Tergantung nanti depannya huruf apa gitu kan. Nah, seperti anggap di adiyat. Nah, wal adiyati dobhan. Nah, itu baru masuk ke ikhfa. Kan loncatnya hurufnya huruf fa gitu. Kalau depannya huruf alif, contoh di ayat di adiyat, di ayat yang kelima, wa wasatona bihi jam'an jam'an jangan ada itu. Nah, itu kan di ayat yang kelimanya gitu kan. Anda boleh masuk kan boleh kan? Hah? Nafas. Ya. Nafas boleh ya. Ya, boleh gitu kan, boleh ya itu. Nah, tapi kalau seperti ada kita kembali ke An-Nasr gitu. Ada yang imam juga seperti gini, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih. Nah, ini ada yang lebih baik jangan ngambil di afwajan. Oh, jangan Langsung aja, jangan mundur itu. Jangan diwasal-wasalkan. Jadi langsung fasabbih. Ada yang afwajan, kenapa? Afwajang berbondong-bondong ngafasabih bertasbih kepada Allah, banyak berbondong-bondong bertasbih kepada Allah. Nah, itu kan secara kalimatnya kan. Udah terputus tuh. Jadi afwajang berbondong-bondong untuk masuk fi dinillahi afwaja dalam agama Allah, bukan berbondong kepada tasbih. Kan kalimatnya janggal itu. Ya, itu. Tahsimah benar kan ya? Secara tahsimah benar, cuma secara makna. Ini secara makna tahsimah benar, tapi kan ya afwajang fasabbih, kam afwajang berbondong-bondong lah, fasabbih
dan bertasbihlah gitu kan. Bihamdi dan memuji Rabbika pada berbondong-bondong bertasbih gitu kan. Ya kan jangan secara mana gitu. Terkecuali wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, boleh. Atau di fi dinillahi afwajan, lebih baik ya sudahlah afwaja fasabbih langsung aja. Jangan ngambil di afwaja karena kalimatnya janggal gitu. Beresiko. Mananya kenapa itu berbondong-bondong bertasbih kepada Allah. Nah, berbondong-bondong masuk kepada agama Allah, itu kan jelas kan berburu. Itu serai ini ya gitu. Pemakaian katanya. Ya, jadi pemakaiannya jangan ini, langsung aja fasabbih, kermari situ mah ada waqaf. Nah, gitu kan. Ada waqaf udah gitu kan. Ya, kembali lagi ke tadi ke atas ya. Ayat yang kedua ya, tadi ma ta'budun. Ya. La a'budu ma ta'budun. Ya, 1 2 3. La a'budu ma ta'budun. Ya, gitu. Coba Mbak Eva langsung. Oke, pasti. Sip, lanjut. Oke, lanjut. Ya, jadi harus selalu dikuatkan kembali ya di antara huruf yang A kan. Silahkan huruf A dibuka ya. A-nya ya. A. Nah, biasanya A dulu, jangan langsung A. Nah, itu kan. A. Nah, latih ya. Langsung. A. Nah. La a ya. La a budu mata budun. Ya, jadi la kasih 4 cukup. A. Ya. A ya. Jadi la a'budu ma ta'budun. Ya, jadi kasih alif kan huruf A. Gitu lah itu mah. Vokal nama A dulu. Langsung ke ain, masukkan ke ain dan mengalirkan ya. Itu ya. Jangan berprinsip aduh susah, jangan ya. Itu kalau bacaan kan aduh susah, jangan. Itu udah mentok dengan perintah Allah. Walaqad yasarna Qur'ana lizikri fahal mudzakir itu. Sungguh Allah akan berikan kemudahan. Itu. Allah akan berikan di Al-Qamar kan Allah berapa kalimat. Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang mau mempelajari. Nah, gitu. Kalau nggak mau ya susah gitu bilang. Ya pasti susah karena nggak ada kemauan untuk belajar. Terus mungkin bisa aja egois, ya, putus asa. Nggak boleh putus asa. Kalau putus cinta boleh. Bisa nyambung. Gampang. Ya, Maklum sendiri lah kalau kita tahu. iya gitu kan. Putus cinta boleh, kalau putus asa jangan. Sambung gede ya jangan gitu. Ya. Gampang. Itu kan. Jadi ya berapa menit lagi? Masih ini ya?
Ya, lanjut aja ke ayat ketiga, oke? Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, oke, 1 2 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Gitu ya. Ini, jadi harus dicatat di sini ya, Pak Yudi. Jangan sampai wala antum wala ana wala antum wala ana wala antum muter gitu. Aya wala antum wala ana wala antum. Anu gimana teh muter naon lakum din hukum waliyadin. Iya tah. Itu kan wala antum ya. Itu. Karena wala antum kan kalau ke bawah kan kelihatan sama nanti kan. Nah, sama persis ya. Jadi, ayat ketiga yang kelima sama persis. Hanya diselangan dengan ayat yang keempat. Wala ana abidum ma'abatum. Wala antum abiduna ma'abud. Bukan wala ana deui gitu kan. Gitu. Nah, kalau kita bacanya ngelamun pasti Pak. Wala antum abiduna ma'abud. Tete ngeunjah gitu. Itu udah belum? Baikan deui we kana wala ana gitu kan. Jadi di kafirun ya jangan melamun. Wala antum wala ana wala antum gitu. Bali. Wala ya sama ya dengan la'a. Karena mad bertemu sama hamzah yang berharokat dalam 2 kalimat ya secara umum. Maka ya sama tadi hukumnya mad jaiz munfasil. Mad panjang jaiz terpisah. Munfasil terpisah. Wenang jaiz, kalau munfasil terpisah kalimatnya. Dengan panjang 4. Antum boleh juga wala an boleh ke nun. Boleh. An boleh. Cara pembacaan ihfanya diakrobkan, didekatkan, karena ada ihfa akrob, ihfa abad, ihfa ausat. Kalau secara pengucapan boleh diakrobkan, didekatkan dengan nun. Wala antum itu kan. Itu. Ada yang kalau paham, Pak itu izhar. Wala antum itu izhar. Bukan izhar. Jelas izhar mah iya kan ada dengungnya. Gitu. Tapi ihfanya akrobkan gitu. Didekatkan ke nun. Gitu. Maka wala antum boleh. Nah, makanya ihfa disebut sama teh keeng semuanya. Ya, itu. Tuh. Enak menghadapi fa anfusakum boleh. Mim boleh. Anfusakum. Jadi ihfa itu ada ke nun, ada ke mim, ada ke eng. 3. Itu secara ini nun mim. Ke mim 1. Kalau nun mati kan berhadapan sama huruf fa. Boleh ke mim. Kenapa boleh ke mim? Mim huruf asafatain, huruf bibir. Itu. Fa huruf bibir. Deket kene gitu. Sama, cuman ya disebut ifa bainiyah Islam gitu kan. Itu di luar ya. Nah, yang dari ausat itu kan ya kalau saum ketiga abad akrob ausat. Ya ausat diambil lagi fa-nya masuk ke mim lah. Boleh. Itu kan. Sadan deh. Peringatan. 4 menit lagi. Ya. Budu ma ya, ma panjang tadi ya. Ma bud. Jadi ada mantul di situ. Wala antum abiduna ma bud.
Jangan Buddha, jangan. Buddha. Ya. Coba Pak Epa. Wala antum. Iya. Apa? Wala so, wala Oke, Pak Eri. Oke lah, cukup kita sekarang dulu, kita sama-sama baca istighfar, alhamdulillah kifarat majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.